Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini, kita bahas dua perayaan unik yuk, Halloween dan Ulambana. Halloween dan Ulambana, dua festival unik yang dirayakan di berbagai belahan dunia, menawarkan wawasan menarik tentang kepercayaan dan tradisi budaya seputar kematian dan alam baka. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan Halloween? Halloween adalah salah satu perayaan yang paling populer di dunia, terutama di negara-negara barat. Setiap tahunnya, orang-orang dari berbagai usia merayakan Halloween dengan penuh semangat. Halloween identik dengan kostum hantu, labu Jack-o'-lantern, dan trick or treat. Anak-anak sangat menantikan momen ini karena mereka bisa mengenakan kostum favorit mereka dan berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta permen. Kalau di belahan bumi lain, ada Ulambana. Ulambana adalah festival yang dirayakan oleh umat Buddha, terutama di negara-negara Asia seperti Cina, Jepang, dan Korea. Festival ini memiliki makna yang sangat mendalam dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Ulambana dalam bahasa Mandarin disebut Yulan Pen, yang berarti mangkuk, baskom, bajan persembahan leluhur. Pada tradisi Tionghoa, setiap bulan ke-7, penanggalan Imlek dianggap sebagai bulan hantu. Pada masa tersebut, terdapat beberapa larangan seperti pindah rumah, pesta pernikahan, hingga larangan menengok saat ada yang memanggil. Dalam tradisi Mahayana Tiongkok, Ulambana diperingati pada setiap tanggal 15 bulan Chit Gui. Terlepas dari atmosfer dan penampilan luar mereka yang kontras, Halloween dan Ulambana memiliki benang merah yang sama. Kedua festival mengakui dunia gaib dan hubungan manusia dengannya. Mereka mengingatkan kita tentang sifat siklus hidup dan mati, mendorong refleksi pada kematian kita sendiri dan hubungan kita dengan mereka yang telah meninggal. Dengan menjelajahi karakteristik unik dari setiap festival, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang beragam cara budaya mendekati tema kematian, ingatan, dan alam spiritual. Melalui eksplorasi ini, kita bahkan dapat mengungkap kesamaan yang tidak terduga antara perayaan-perayaan yang tampaknya berbeda ini. Asal-usul Halloween dapat ditelusuri kembali ke festival Celtic kuno Samhain, sebuah perayaan yang penuh dengan makna spiritual dan tradisi yang mendalam. Yang dirayakan pada tanggal 31 Oktober oleh bangsa Celtic, sebuah masyarakat yang sangat menghargai hubungan mereka dengan alam dan dunia roh. Bangsa Celtic hidup 2000 tahun yang lalu di daerah yang sekarang disebut Irlandia, Inggris, dan Prancis Utara. Mereka adalah masyarakat yang kaya akan budaya dan tradisi, dengan kepercayaan yang kuat pada kekuatan alam dan roh leluhur. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam Samhain, batas antara dunia orang hidup dan orang mati menjadi kabur. Ini adalah waktu ketika roh-roh bisa kembali ke dunia manusia, dan orang-orang bisa berkomunikasi dengan mereka. Orang-orang merayakan Samhain dengan api unggun, kostum, dan pesta. Mereka mengenakan kostum untuk menakut-nakuti roh jahat dan mengadakan pesta besar untuk merayakan akhir musim panen. Mereka percaya ritual ini menghormati orang mati dan melindungi mereka dari bahaya dunia roh. Ritual-ritual ini juga berfungsi untuk memperkuat ikatan komunitas dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Seiring waktu, ketika agama Kristen menyebar ke seluruh Eropa, Samhain secara bertahap berkembang menjadi All Hallows Eve, sebuah perayaan yang menggabungkan elemen-elemen Kristen dan pagan, yang akhirnya menjadi Halloween yang kita kenal sekarang, dengan tradisi seperti trick or treating, kostum, dan dekorasi yang menyeramkan. Sekarang kita beralih ke Ulambana, yang juga dikenal sebagai Festival Hantu. Festival ini adalah waktu untuk menghormati leluhur dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka yang telah meninggal. Berasal dari kisah mengharukan dalam kitab suci Buddha, yaitu dalam Sutra Ulambana. Sutra inilah menjadi dasar dari perayaan Ulambana di Asia Timur. Sutra Ulambana adalah suatu sutra Buddhis terjemahan Dharma Raksha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin. Sutra ini mengisahkan tentang Mahamaudgalyayana, salah satu siswa utama Sang Buddha, yang berusaha menolong mendiang ibunya yang terlahir menjadi hantu kelaparan. Dia adalah seorang biksu yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya dan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Dia menemukan ibunya yang telah meninggal menderita di alam hantu kelaparan, sebuah tempat yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Berusaha untuk meringankan penderitaannya, Mahamaudgalyayana mencari bimbingan Buddha.
Dia berharap bisa menemukan cara untuk membantu ibunya keluar dari penderitaan yang mengerikan itu. Buddha menasihatinya untuk memberikan persembahan kepada para biksu dan biksuni pada hari 15 bulan lunar ke-7. Persembahan ini dianggap sebagai tindakan yang sangat mulia dan penuh kasih. Melalui tindakan kemurahan hati dan kasih sayang ini, Mahamaud Galyayana dapat meringankan penderitaan ibunya. Perayaan ini merupakan salah satu hari suci umat Buddhis yang diselenggarakan pada tanggal pertama hingga ke-14 penanggalan Imlek. Pada hari tersebut, para bhikkhu sangga sedang menjalankan masa vassa atau retreat selama musim hujan berlangsung. Setelah menjalankan masa tersebut, banyak bhikkhu yang mengalami peningkatan dalam kehidupan spiritualnya, sehingga menjadi lahan teramat subur untuk menanam kebajikan. Para umat Buddha yang memberikan persembahan kepada mereka akan memperoleh karma baik lebih besar daripada biasanya. Umat juga bisa melimpahkan jasa kebajikan yang diperoleh dari persembahan tersebut untuk roh leluhur mereka serta makhluk-makhluk yang menderita di alam peta atau alam hantu kelaparan. Ini adalah contoh nyata dari kekuatan kasih sayang dan kemurahan hati dalam ajaran Buddha. Tindakan bakti dan kasih sayang yang berbakti ini menjadi dasar Ulambana. Festival ini berfungsi sebagai pengingat akan keterhubungan semua makhluk, baik yang hidup maupun yang meninggal. Halloween dan Ulambana, meskipun berbeda dalam ekspresinya, memiliki benang merah yang sama untuk menghormati orang meninggal. Halloween, dengan hantu-hantu yang lucu dan dekorasi yang menyeramkan. Anak-anak berkeliling dari rumah ke rumah, mengumpulkan permen dan menikmati malam yang penuh dengan kegembiraan. Di satu sisi, Halloween berfungsi sebagai pengingat akan kematian, mendorong kita untuk menghadapi ketakutan kita dan merangkul hal yang tidak diketahui. Dekorasi kuburan dan pesta bertema hantu mengingatkan kita bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Sedangkan Ulambana mendekati peringatan orang mati dengan nada yang lebih khidmat. Festival ini adalah waktu untuk introspeksi dan refleksi tentang ketidakkekalan hidup, mengingatkan kita akan pentingnya hidup dengan penuh kesadaran. Umat Buddha melakukan ritual seperti mempersembahkan makanan dan jubah kepada para biksu dan biksuni sebagai tanda penghormatan dan untuk mendapatkan berkah. Memberikan sumbangan atas nama orang-orang tercinta yang telah meninggal, dengan harapan bahwa tindakan kebaikan ini akan membantu mereka di alam peta, dan melantunkan sutra untuk kelahiran kembali mereka yang damai. Doa-doa ini diharapkan dapat memberikan ketenangan dan kedamaian bagi roh-roh yang telah pergi. Tindakan kemurahan hati dan kasih sayang ini diyakini dapat meringankan penderitaan mereka yang berada di alam baka, dan membantu mereka mencapai pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Ini adalah cara untuk menunjukkan cinta dan penghormatan yang mendalam kepada mereka yang telah meninggal. Ulambana menekankan pentingnya bakti kepada orang tua dan keterhubungan semua makhluk. Ini adalah waktu untuk menghormati leluhur dan mengingat bahwa kita semua terhubung dalam siklus kehidupan. Kedua festival, terlepas dari pendekatan mereka yang kontras, menawarkan kesempatan untuk terhubung dengan ingatan orang-orang tercinta yang telah meninggal. Baik melalui peringatan yang menyenangkan atau ritual yang khidmat, Halloween dan Ulambana mengingatkan kita tentang pentingnya menghormati leluhur kita, merayakan kehidupan, menghormati kematian, dan terus memelihara ikatan dengan mereka yang telah meninggal. Halloween adalah waktu untuk bersenang-senang dan merayakan. Anak-anak dengan bersemangat mengantisipasi berdandan dengan kostum, mengukir labu menjadi Jack-o'-lantern, dan merencanakan petualangan malam mereka. Mereka memulai petualangan trick or treat, mengetuk pintu dari rumah ke rumah, berharap mendapatkan permen dan camilan lezat. Rumah-rumah berubah menjadi lanskap angker. Pesta dan pertemuan memberikan kesempatan bagi orang-orang dari segala usia untuk menikmati kostum, permainan, dan suguhan seram. Suasananya umumnya ringan, penuh tawa dan kegembiraan. Ulambana sebaliknya, adalah waktu untuk refleksi dan penghormatan. Vihara menjadi pusat kegiatan saat orang-orang berkumpul untuk berpartisipasi dalam upacara dan memberikan persembahan kepada leluhur mereka. Pelantunan sutra dan penyalaan dupa menciptakan suasana khidmat dan introspeksi, mengundang semua orang untuk merenung. Lampion terapung, yang melambangkan panduan bagi jiwa-jiwa yang tersesat, dilepaskan ke sungai dan danau, membawa harapan dan doa.
Pemandangan lampion yang mengapung di air saat senja menciptakan pemandangan yang menakjubkan secara visual dan mengharukan secara spiritual. Fokusnya adalah untuk menghormati leluhur, meringankan penderitaan, dan merenungkan makna hidup dan mati yang lebih dalam. Orang-orang berkumpul untuk bermeditasi, berdoa, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi mereka. Upacara Ulambana mengajarkan untuk senantiasa melakukan kebajikan. Niti Kanda Sutta menyebutkan bahwa kebajikan adalah harta karun yang paling berharga. Hanya kebajikan yang dapat dilimpahkan kepada seseorang yang telah meninggal. Energi kebajikan adalah energi yang sangat kuat yang dapat melampaui ruang dan waktu menjangkau alam-alam kehidupan. Sebagaimana Buddha mengajarkan dalam Karaniya Metta Sutta, agar kita memancarkan cinta kasih untuk kebahagiaan semua makhluk. Demikian halnya dalam Tirokuda Sutta, Buddha mengajarkan untuk melimpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur dan semua makhluk, agar mereka dapat terbebas dari penderitaan. Inilah bukti kuatnya energi jasa kebajikan. Sementara Ulambana adalah wujud aplikasi tentang kuatnya energi jasa kebajikan melalui pelimpahan jasa kepada para leluhur dan semua makhluk. Terlepas dari perbedaan mereka dalam ekspresi lahiriah, Halloween dan Ulambana memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan berbagi tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, baik melalui kostum yang lucu dan cerita-cerita seram atau ritual yang khidmat dan refleksi spiritual. Festival-festival ini menawarkan cara unik untuk terhubung dengan masa lalu, menghormati orang mati, dan merenungkan misteri hidup dan mati. Kedua festival ini, meskipun berbeda dalam banyak hal, mengajarkan kita tentang pentingnya tradisi dan refleksi. Mereka mengingatkan kita untuk menghargai warisan budaya kita dan untuk selalu mencari makna yang lebih dalam hidup kita. Saat kita mempelajari asal-usul, ritual dan simbolisme Halloween dan Ulambana, mari kita dekati tradisi-tradisi ini dengan pikiran terbuka dan hati yang welas asih, menghargai kekayaan dan keragaman ekspresi manusia dalam menghadapi misteri terbesar kehidupan.